Ya, saya coba share screen PPT-nya. Apakah terlihat, teman-teman? Terlihat, Ibu. Terlihat, Bu. Oke, sip. Ya, hari ini kita akan membahas tentang identitas orang Sunda. Nah, jadi sekarang saya kasih sedikit pengantar lah untuk penjelasan terkait identitas. Kemudian nanti di akhir akan ada diskusi dan kemudian ada sedikit asesmen dari Pak Deden. Asesmennya sudah bisa diakses sebenarnya di LMS, jadi mungkin kalau mau curi-curi lihat-lihat pertanyaannya dulu seperti apa, mangga dibuka sambil mendengarkan penjelasan dari saya terkait identitas Kesundaan ini. Oke. Sebelum membahas ke identitas, kemarin kan kita sudah membahas sedikit tentang pentingnya psikologi Sunda, khususnya di fakultas kita ya, di Fakultas Psikologi UIN Bandung. Jadi memang di dalam visi misi fakultas kita itu di dalamnya khususnya ada poin yang ini, berlandaskan nilai-nilai Islam dan kearifan lokal gitu ya. Targetnya di tahun 2030 teh udah matang katanya di Fakultas Psikologi teh. Nah, si Fakultas Psikologi Sunda ini bisa mensupport visi ini yang kearifan lokal. Jadi bisa membantu untuk mencapai pengintegrasian antara kearifan lokal dengan ilmu psikologi, khususnya di masyarakat Sunda. Kalau misinya juga di dalamnya ada tuh mengapresiasi nilai-nilai Islam dan nilai kesundaan. Jadi nilai kesundaan juga salah satu bagian dari misi Fakultas Psikologi, sehingga sangat relevan dan sangat relate ya sama mata kuliah kita ini. Jadi insya Allah kalau teman-teman nyeriusin mata kuliah ini berkontribusi juga dalam mewujudkan visi misi fakultas. Saya seperti kampanye jadi duta visi misi fakultas ya, Bapak. Oke, nah psikologi Sunda seperti dijelaskan mungkin sebelumnya oleh mata kuliah psikologi budaya dan pribumi, itu juga merupakan bagian dari indigenous psychology atau psikologi pribumi atau psikologi budaya, gitu ya. Nah, jadi tujuan utamanya adalah ingin memahami seperti apa perilaku manusia yang sesuai dalam konteks, kalau di sini psikologi Sunda berarti dalam konteks kesundaan, yang tinggal di lingkungan Sunda, asli atau keturunan Sunda. Oke, di sini teman-teman bisa lihat, boleh kalau misalkan yang ada Quran atau Quran online sambil dicek juga di Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang bahas soal konsep manusia. Nanti lebih dalamnya nanti kita bisa diskusi lebih lanjut ya. Seperti halnya psikologi pada umumnya, kita mengkajinya 3 aspek, ada kognisi, afeksi, sama psikomotor, atau lebih familiar lagi kita fokus ke pikiran, emosi, sama perilaku gitu ya. Seperti apa interaksi ketiganya sehingga mewujudkan penjelasan yang komprehensif tentang psikologi orang Sunda atau masyarakat Sunda itu sendiri. Ya. Nanti kita lihat siapa sih orang Sunda teh, mulai dari sisi geografisnya, di mana aja orang Sundanya, kemudian aspek sosiokulturalnya seperti apa, aspek keturunannya, genetisnya seperti apa, dan sisi objektif maupun subjektifnya. Ya, identitas. Teman-teman sudah ngambil psikologi sosial kah? Udah, Ibu. Sudah, Ibu, sudah. Oke, jadi konsep identitas pasti sudah paham lah ya, karena identitas adalah salah satu konsep dasar dari psikologi sosial ataupun di secara umum ya, cuma memang lebih banyak dibahas di psikologi sosial. Kalau di sini definisinya yang diangkat adalah totalitas tafsiran seseorang atas dirinya, sehingga tafsiran yang sekarang ini merupakan keseluruhan antara tafsiran dirinya di masa lalu dengan aspirasi diri di masa yang akan datang. Jadi sebenarnya identitas itu akan melibatkan 3 masa lalu, masa sekarang, sama masa yang akan datang.
seperti apa masa lalu membentuk diri kita, seperti apa masa sekarang kita bisa mengambil pelajaran yang sekarang, dan juga siapa yang akan terjadi atau yang bisa diprediksi di masa yang akan datang berdasarkan pengalaman masa lalu kita dan yang kita alami saat ini. Bocor lagi. Bawa filternya. Sebentar kawan-kawan, ada insiden ke akuarium bocor. Udah dimasukin lagi ke akuarium yang satu lagi. Sip. So, kalau mau dimatiin dicabut aja. Tapi udah nggak apa-apa sih, yang penting pipanya dipindahin ke akuarium yang satunya lagi. Biasa pakai sapu yang itu kayak dibawa keluar. Oke, kembali ke laptop. Nah, konsep identitas lainnya, kalau menurut James, ini adalah kualitas, belief, kepribadian, penampilan, ekspresi yang membentuk diri seseorang atau kelompok gitu ya. Jadi levelnya identitas ini bisa level individu dan juga level kelompok gitu ya. Nah, jadi kalau bisa dirangkum, identitas itu adalah sejauh mana orang itu bisa memahami diri atau kelompok yang dia ikuti gitu kan ya. Dan si identitas ini dibawa kemanapun ia berada dan mempengaruhi cara berpikirnya, cara dia bertindak, cara dia bersikap, dan bagaimana dia berkomunikasi dengan orang lain. Oke. Konsepnya macam-macam sebenarnya identitas ini. Ada yang kalau menurut Erikson ada yang namanya diskursus gitu. Gimana manusia berkembang itu melalui proses-proses dalam hidupnya untuk menemukan identitasnya. Sebenarnya nih yang paling krusial itu yang di usia teman-teman sekarang nih, mahasiswa biasanya bersyukurlah kalau yang sudah menemukan identitasnya atau menemukan dirinya secara penuh. Mungkin ada juga atau kebanyakan dari teman-teman yang masih mencari siapa dirinya, apa yang sebenarnya kita sukai karena semuanya suka atau semuanya nggak suka gitu kan. Kemudian ada juga ciri khas tertentu yang kita miliki yang membedakan diri kita dengan orang lain kayak gitu. Nah, selain itu yang terkait sama identitas itu adalah citra diri atau self image dengan harga diri atau self esteem. Di mana yang kedua hal ini kenapa saling berkaitan sama identitas? Kalau misalkan gini contohnya, kita belum punya identitas yang teguh, yang kokoh gitu ya, belum punya identitas yang real dalam diri kita. Tentunya pas kita interaksi sama orang lain kita nggak akan terlalu pede gitu dalam berinteraksi gitu, karena mengenalin diri aja belum gitu. Gimana mau mengenalin diri orang lain, itu salah satu contoh sebenarnya, dan nggak mesti dialami sama semua orang gitu ya. Bisa jadi ada teman-teman yang mengalami hal seperti itu ataupun tidak kayak gitu. Nah, kalau dari psikologi sosial itu sendiri, identitas bukan hanya identitas diri, tetapi ada juga identitas sosial yang mencakup identitas kolektif atau identitas kelompok. Nah, si Sunda ini masuk menjadi bagian sebagai identitas kelompok, which is identitas kelompok orang Sunda. Jadi si orang Sunda ini merupakan suatu kelompok atau komunitas gitu kan yang mencirikan kesundaannya gitu kan ya, suku Sunda gitu. Nah, kalau diturunin lagi lebih spesifik dari identitas kelompok itu adalah identitas suku gitu kan, atau ethnic identity gitu. Dimana suku Sunda menjadi identitas si orang tersebut. Kalau yang orang Sunda ya. Kalau misalkan teman-teman yang bukan Sunda boleh coba. Jadi dari sekarang nih kalaupun saya nyebut Sunda gitu, terus tapi teman-teman dalam mindsetnya boleh coba dikaitkan dengan identitas masing-masing juga gitu ya. Biar lebih dinamis juga dan nggak ngebosenin terus nggak ngebatin apaan nih Sunda mulu, ini kan saya sukunya bukan Sunda gitu. Syukur-syukur ada yang punya kaitan sama orang Sunda, misalkan ngecengin orang Sunda gitu. Jadi lumayanlah ada motivasi untuk mempelajari tentang identitas Sunda lebih jauh gitu ya. Basicnya adalah social identity theory. Social identity theory ini asumsi dasarnya adalah bahwa identitas itu bisa mendorong perilaku manusia gitu, secara garis besar seperti itu ya. Jadi gimana identitas kelompoknya tadi, identitas sukunya, dan identitas lain yang terkait dirinya itu bisa mendorong perilaku tertentu. Jadi alasan dibalik seseorang melakukan tindakan tertentu itu salah satu halnya adalah identitas. Gitu. Gak linu ya?
Kedengaran suara lagi ngebersihin airnya pakai. Oke. Sip. Nah, siapa sih orang Sunda teh gitu ya? Tadi yang tadi dibahas di bagian yang bulat-bulat tadi, yang pertama Sunda secara subjektif. Kalau secara subjektif itu kita melihat Sunda ini dari dalam, dari sisi internal, yakni merasa diri kita sebagai orang Sunda. Entah orang tuanya, ayah ibunya juga orang Sunda asli, atau misalkan salah satunya ibunya saja atau ayahnya saja dari Sunda, atau tinggal di Sunda, lahir di daerah Sunda gitu ya. Itu juga biasanya sense of belonging-nya tinggi. Saya sebenarnya orang tua dua-duanya Sunda nih. Tapi saya lahir di Balikpapan, di Kalimantan, bukan di Balikpapan as in literally di papan terus papannya dibalik enggak ya, di Balikpapan Kalimantan. Nah, jadi lucunya beberapa orang, khususnya kayak pemerintahan sih kalau ke Distrik Capil atau yang tempat lain, saya biasanya orang Balikpapan gitu kan, orang Kalimantan. Enggak kok, saya orang Sunda, cuma numpang lahir doang di Balikpapan gitu, karena sense of belonging-nya lebih ke Sunda gitu ya. Sekalipun kalau ke Kalimantan juga sebenarnya rada ada ikatan batin karena numpang lahir di sana gitu ya. Jadi kita punya sense sebagai orang Sunda, atau Sunda bisa dilihat dari sisi objektifnya, yakni kita lihat dari sisi luar atau sisi eksternalnya. Kita dianggap oleh orang lain sebagai orang Sunda. Kita sendiri, tapi orang lain yang anggap kita orang Sunda gitu. Padahal kita lahir misalkan di Sulawesi atau di Sumatera gitu kan, tapi karena kita besar dari kecil di Sunda, atau misalkan sudah terlalu lama tinggal di Sunda sehingga logatnya Sunda pisan gitu ya, jadi sama orang lain disangka orang Sunda gitu. Atau ada juga Sunda dari sisi genetik, di mana tadi keturunan orang Sunda, entah ayah, ibunya, kakek neneknya, dan nenek moyang yang atas-atasnya juga, kita ada tipisan darah Sunda, bisa jadi kayak gitu ya. Karena perilaku pun ada yang diturunkan secara genetik, bukan hanya lingkungan ya guys. Kemudian dari sisi socio-cultural, misalkan di sini contohnya orang tua, salah satunya adalah orang Sunda gitu ya. Jadi langsung, kalau tadi yang genetik itu kan nggak mesti orang tua langsung, tetapi bisa jadi nenek moyang. Nah kalau yang contoh di sini itu orang tua langsung, tetapi bisa salah satunya aja, nggak mesti dua-duanya orang Sunda. Jadi ada Sunda Minang, gini, atau ada Sunda Amerika misalkan gitu ya, campuran bisa juga. Ada juga Sunda dari sisi geografis dan demografis. Kita tinggal di daerah Sunda. Kalau yang sekarang ini Sunda itu identik dengan Jawa Barat gitu ya. Di mana Jawa Timur dan Jawa Tengah mah suku Jawa, beda lagi gitu. Oke. Nah, di sini perlu di-highlight kata Pak Surya Laga, identitas sebagai orang Sunda bisa mencakup keempat kondisi di atas dan tidak melulu bermakna rasis. Maksudnya bermakna rasis di sini, jadi kita nggak mesti gimana ya, kalau rasis itu kayak temennya narsis, nggak mesti tergila-gila dengan saya tuh Sunda gitu kan. Jadi hanya menggambarkan bahwa ciri-ciri orang Sunda tuh bisa dilihat dari berbagai sisi yang di atas ini tadi. Bukan 4, mungkinnya 5, kan ada subjektif, objektif, genetik, sosiokultural, dan geografis demografis. Oke. Nah, kata Sunda sendiri itu bisa macam-macam sebenarnya asal katanya, macam-macam. Maksudnya ada beberapa asal yang menginspirasi kata istilah Sunda ini sendiri gitu ya. Ada dari istilah bahasa Inggris, ada dari istilah Hindu, ada juga nama satria, ada Cuda, itu saya nggak tahu dari mana bahasanya, dan juga ada yang maknanya putih dan tempat yang bagus. Kita lihat satu-satu ya. Oke, kalau dari bahasa Inggris, cenah, Sunda itu asalnya dari sun atau sun, matahari. Jadi orang Sunda teh katanya menerangi diri dan orang lain di sekitarnya. Ini nggak mesti muntah ya dengerinnya. Kan hanya makna filosofis atau bisa jadi mengandung harapan saja bahwa orang Sunda mudah-mudahan bisa menerangi kehidupan di sekitarnya gitu ya. Cuma kalau secara makna istilah seperti itu. Jadi katanya orang Sunda memberi cahaya penerang bagi diri dan orang lain, kemudian enggak sama gaha katanya, enggak dalam kegelapan, tetapi Sunda itu hidup dalam kehidupan yang terang benderang seperti itu. Oke, kalau dari terminologi Hindu itu Sunda itu yang berarti dari nama Dewa Wisnu ya, salah satu nama Dewa Wisnu yang tugasnya itu memelihara alam.
Jadi biasanya cenah tujuan hidup atau tujuan utama orang Sunda itu adalah memelihara keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup, baik lingkungan alam ataupun sosial gitu ya. Ada juga Sunda sebagai nama seorang ksatria dalam epos Ramayana. Namanya Satria Wanara. Nah, Satria Wanara itu adalah hutan yang terhormat atau dimaknai sebagai peladang yang hebat. Jadi orang Sunda itu cinta sama lingkungan biasanya. Kuyanya dilepas sih. Tinggal di apa sih berkebun gitu atau meladang gitu. Jadi di bidang pertanian, sehingga mereka katanya seharusnya nih punya nilai yang bisa bijak terhadap lingkungannya gitu. Oke. Ada juga Sunda itu dari Cuda katanya. Saya bacanya takut salah, itu mudah-mudahan bener ya. Cuda atau artinya putih. Jadi katanya orang Sunda itu celik putih, celak herang, pikiran dan hatinya bersih. Terus langsung, berarti kalau pikiran dan hatinya kotor, saya bukan orang Sunda, enggak juga. Ini hanya ciri khas tertentu dalam orang Sunda yang mayoritasnya diharapkan seperti itu gitu ya. Seiring dengan waktu dan perkembangan zaman bisa jadi nilai-nilai ini sudah luntur dalam orang-orang Sunda gitu kan ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita sudah bisa tahu bahwa oh ternyata sejarah Sunda teh kayak gini gitu ya. Dan kita bisa mulai kalau udah udah aware sama identitas Sundanya kayak gini, kita bisa mengusahakan agar tetap menjaga kelestarian kesundaannya gitu. Oke, ada juga istilahnya lemah putih siniger tengah. Cara berpikir yang seimbang tadi ya, balik lagi karena tujuan utama orang Sunda adalah menjaga keseimbangan antara diri dengan di luar diri gitu ya. Ada juga Sunda yang asal katanya dari Suda atau tempat yang bagus gitu. Nah, di sini diharapkan orang Sunda itu bisa menempatkan diri pada posisi yang baik gitu ya. Tempat yang bagus itu kan posisi yang baik yang dianggap ideal gitu. Tadi lagi balik lagi ke keseimbangan. Oke. Nah, ini tambahan dari Bapak Ai Prosidi almarhum, bahwa orang Sunda itu biasanya panutannya atau yang dijadikan acuan itu adalah Prabu Siliwangi yang sebagai panutan, yang merupakan raja yang adil, welas asih, bijaksana, berpandangan jauh ke depan, dan ngaping itu mengasuh, jadi bisa mendidik anak keturunannya. Mungkin teman-teman ada yang nonton Prabu Kian Santang, ya di MNC gitu, saya lupa di mana ya. Iya Bu, ada dulu gitu. Iya, Kian Santang itu ceritanya katanya anaknya Prabu Siliwangi, dan kita bisa lihat sedikit gambaran tentang gimana Prabu Siliwangi bijak dan menjalani pemerintahannya dengan keputusan-keputusan yang bisa diterima sama semua pihak atau banyak pihak, sekalipun ceritanya nanti ada musuhnya juga gitu ya di Prabu Siliwangi itu, di Kian Santang. Ada juga Sri Baduga Maharaja yang demokratis dalam masanya memerintah gitu ya. Di masa pemerintahan Sri Baduga ini bahkan Islam itu bisa berkembang. Jadi sekarang Sunda itu kan mayoritas Islam, sekalipun dulu Sunda itu ada yang kayak pakai kemenyan dan segala macam kan, yang Sunda klasik gitu ya. Tapi Sunda modern itu sudah kebanyakannya Islam gitu. Data riwayat Prabu Siliwangi tidak otentik sebagai bukti sejarah, sehingga cerita Prabu Siliwangi dianggap romantisme ideal tentang orang Sunda. Maksud ini tidak otentik adalah memang karena kita mungkin kurang mampu mereservasi bukti-bukti sejarah sebelumnya, jadi beberapa bukti kita cuma bisa mendengar cerita dari mulut ke mulut gitu ya, nggak ada bukti tertulisnya yang konkret, sehingga ada beberapa hal yang meragukan dari kisah-kisah Prabu Siliwangi gitu. Oke. Terus karena orang Sunda dijajah begitu lama, mereka punya ciri-ciri yang ya sebagaimana orang yang dijajah ya, jadi narimakeun, terus teh sumuhun dawuh teh ya gitu ya, nurut-nurut aja, sadaya-daya kumaha kersa, susah nolak, atau heureun kuletah. Maksudnya heureun kuletah ini yang nggak bisa ngomong gitu. Kalau misalkan kita mau nolak atau kita nggak setuju, kita biasanya beberapa yang orang Sunda gitu ya, ini nempel biasanya nih, susah di depan orang bisa iya aja, kalau di belakang kita nggak mau ngelakuin itu kalau soal mengerjakan tugas. Atau yang lebih parahnya lagi, ekstrimnya jadi munafik ya, maksudnya di depan orang bagus gitu, padahal di belakang ngomongin gitu. Itu sebenarnya contoh yang kurang bagus, tapi ternyata di bukunya Pak Aib dibahas gitu soal orang Sunda yang begini nih gitu. Tapi mudah-mudahan kita bisa mengatasi kejelekan itu sih ya. Culture feodal begitu kuat, maksudnya di sini feodalisme tuh
kayak konsep kerajaan, konsep hierarki, konsep senioritas, junioritas, kemudian ke orang tua seperti apa gitu. Jadi kuat banget sehingga kita atau orang Sunda dituntut untuk menghormati orang yang lebih tua kayak gitu kan. Oke. Kemudian dasarnya adalah pertanian atau agraris. Khususnya kan orang Sunda itu petani huma katanya atau ladang, kayak punya sawah, ladang sawah dan segala macam itu, yang tapi sifatnya mereka nomaden, pindah-pindah tempat tinggal gitu, sesuai kondisi tanahnya atau kondisi musim kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya kalau dilihat dari si budaya dasar pertanian ini, bikin orang Sunda tuh sebenarnya lebih ke individualistis jika dibandingkan dengan budaya timur lainnya yang terkenal dengan budaya kolektivistisnya gitu. Nah, jadi kalau di ladang kan otomatis ya kan jaraknya juga gede gitu, ladang tuh luas, jadi komunikasinya kurang gitu. Paling teriak-teriak kemudian antara satu petani dengan petani lainnya gitu kan. Hal ini bisa bikin orang Sunda, image orang Sunda itu susah diatur atau diajak bersatu gitu. Agak susah dibandingin orang Jawa yang memang jumlah penduduknya mayoritas, dan kelihatan sih sampai sekarang pun sebenarnya ini kalau pandangan pribadi saya ya, belum pernah ada presiden orang Sunda, karena mungkin memang orang Sunda belum terlalu kompak untuk menjadikan sosok pemimpin di kalangan orang Sunda. Tapi kalau orang Jawa tuh lebih kompak, mereka lebih mudah untuk menyatukan visi misinya gitu satu sama lain kayak gitu. Ini hanya stereotip belaka ya, dan kita bisa mengcounter itu dengan bukti-bukti lainnya, nggak apa-apa. Ini kan namanya juga ranah akademik dan kita bebas untuk mengatakan apapun, karena di sini tempatnya salah gitu ya, bukan harus matok dalam jawaban tertentu yang benar saja, tapi kita bisa berdiskusi lebih lanjut tentang bagaimana orang Sunda menjalani kehidupannya gitu ya. Nah, tapi si ciri khas individualistis pada orang Sunda ini juga bisa bikin orang Sunda kreatif. Kenapa? Karena mereka nggak rely atau nggak bergantung sama orang lain gitu kan. Jadi mereka pikir sendiri gimana cara mengatasi solusi sendiri gitu kan. Nggak expect orang lain untuk bantu dulu, tapi mereka coba mikir gimana caranya biar mereka memecahkan masalahnya kayak gitu. Jadi kreatif cenah gitu ya. Cenah teh katanya gitu ya. Oke. Ibu, maaf memotong sebentar, boleh Bu? Oh iya, mangga, pas ini udah masuk ke diskusi. Iya Bu, jadi tadi ada teman yang bilang di grup katanya nggak muncul screen-nya, jadi gelap gitu. PPT-nya udah di-share belum ya Bu di LMS? PPT-nya udah di-share. Tapi berarti saya sepanjang ngomong PPT-nya nggak ada ya? Iya, tadi hanya beberapa sih Bu. Kalau di saya sih alhamdulillah jelas. Oh, alhamdulillah jelas. Oke. Iya, PPT-nya di-share. Kemudian kan ini ada rekamannya juga, nanti rekamannya juga di-share. Oh, oke Bu, terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Oke, untuk menghemat kuota dan segala macam, kita lanjut diskusi di grup WhatsApp, ya. Boleh Ibu. Ya, Boleh, tapi Ibu. saya harap mudah-mudahan ada terlibat ya, meskipun di grup WhatsApp via ngetik, atau misalkan mungkin ada yang terkendala males ngetik pakai voice note, mangga, tapi kita lanjut diskusi di WhatsApp, oke? Oke Ibu. Ya, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, makasih juga.